Hai semua, tahukah kamu bahwa negara Tunisia itu punya banyak fakta dan sejarah? Jika kalian penasaran, simak video ini sampai usai. Pernahkah kalian berkunjung ke negara Tunisia? Tunisia adalah satu-satunya negara demokrasi di dunia Arab. Mereka memiliki indeks pembangunan manusia yang cukup tinggi. Mereka memiliki perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa dan merupakan anggota dari La Francophonie, Uni untuk Mediterania, Uni Arab Maghrib, Liga Arab, OKI, Arab Free Trade, Komunitas Sahel-Sahara Serikat, Uni Afrika, Gerakan Non-Blok, dan kelompok G77. Pada zaman kuno, Tunisia terutama dihuni oleh suku Berber. Migrasi kaum Fenisia dimulai pada abad ke-12 sebelum Masehi. Migrasi ini dipimpin oleh Carthage, sebuah saingan Yunani yang hampir dihancurkan Kekaisaran Romawi pada Perang Punisia kedua. Carthage akhirnya dikalahkan oleh orang Romawi dalam pertempuran Carthage pada tahun 149 sebelum Masehi. Kekaisaran Romawi memperkenalkan agama Kristen dan seni arsitektur, termasuk amfiteater Eljem. Tunisia ditaklukkan oleh orang Arab pada abad pertama Hijriyah, diikuti oleh Kesultanan Utsmaniyah antara tahun 1534. Kesultanan Utsmaniyah tersebut menguasai Tunisia selama lebih dari 300 tahun. Penaklukan Prancis atas Tunisia terjadi pada tahun 1881. Tunisia merdeka pada tahun 1957 sebagai negara republik yang didirikan oleh Habib Bourguiba. Pada tahun 2011, terjadi revolusi di Tunisia yang mengakibatkan penggulingan Presiden Zine El Abidine Ben Ali. Tunisia terletak di pantai Mediterania Afrika Utara, di tengah antara Samudra Atlantik dan Delta Nil. Negara ini berbatasan dengan Aljazair di barat dan barat daya, serta Libya di tenggara. Meskipun berukuran relatif kecil, Tunisia memiliki keragaman lingkungan yang besar. Nah, berikut ini adalah beberapa ulasan menarik dari negara Tunisia. Negeri lintas peradaban. Siapa yang menyangka negeri mungil seperti Tunisia menyimpan banyak kisah sejarah. Dengan posisi strategis di semenanjung utara benua Afrika, Tunisia pernah menjadi pusat dari berbagai peradaban besar dunia, seperti Carthage, Romawi, dinasti Aghlabid, dan Fatimiyah, serta Ottoman. Sebelum merdeka, Tunisia juga sempat menjadi bagian dari keprotektoratan Prancis. Dengan kekayaan kisah sejarahnya, Tunisia diberkahi dengan berbagai peninggalan arsitektur khas masa lalu. Uniknya, peninggalan dari setiap era masih tersimpan dengan rapi di Tunisia, meskipun kebudayaan yang dibawa oleh setiap peradaban berbeda-beda. Misalnya, amfiteater Eljem, peninggalan kerajaan Romawi, dan Masjid Agung Kairouan, peninggalan dinasti Aghlabid, masih sama-sama berdiri dengan kokoh, walau keduanya dibangun di peradaban yang berbeda. Tunis adalah salah satu kota Islam terbesar dan terkaya. Dari abad ke-12 sampai abad ke-16, Tunis menjadi salah satu kota Islam terkaya dan terbesar di dunia. Jantung kota yang bersejarah, Medina of Tunis, yang sekarang menjadi situs warisan dunia UNESCO, memiliki sekitar 700 monumen, termasuk istana, masjid, mausolem, air mancur, dan madrasah, yang membuktikan bahwa pada masa lalu kota ini cukup masyhur. Beberapa monumen yang paling terkenal
adalah Masjid Sitouna, Masjid Kasbah, Masjid Yusuf Dey, Gerbang Bab Jedid, Gerbang Bab Bar, Souk El Atarin, Dar El Bey, Souk Chawachia, Barak Militer El Atarin, dan Zawiyah of Sidi Mehres. Kampung halaman para tokoh agama. Saya yakin kalian pasti pernah mendengar nama Ibnu Khaldun, salah satu pemikir besar Islam di bidang sosiologi. Namun, mungkin hanya sedikit yang mengetahui bahwa beliau lahir dan tumbuh di Tunisia. Faktanya, Ibnu Khaldun merupakan salah satu tokoh agama yang sangat dibanggakan oleh warga Tunisia. Saking bangganya, pemerintah Tunisia membangun monumen Ibnu Khaldun, yang hingga saat ini masih berdiri kokoh di jantung kota Tunis. Selain Ibnu Khaldun, beberapa tokoh besar umat Katolik, rupanya juga berasal dari Tunisia. Tercatat ada 3 orang paus yang datang dari tanah Tunisia. Salah satunya adalah Paus Gelasius I, yang terkenal sebagai paus yang mendeklarasikan tanggal 14 Februari sebagai Hari Valentine. Wah, siapa sangka pencetus Hari Valentine lahir dan besar di negeri yang saat ini mayoritas penduduknya adalah Muslim. Kota kuno Kartago berada di Tunisia. Kota Kartago pernah menjadi pusat perdagangan luas yang mencakup seluruh Mediterania. Didirikan pada abad ke-9 sebelum Masehi, kota kuno yang hebat ini pernah menyaingi kota Roma. Orang Fenisia memilih lokasi tersebut karena lokasinya yang sentral di Teluk Tunis dan ditutupi dengan perbukitan rendah, serta didukung oleh keberadaan Danau Tunis. Gurun Sahara. Sahara meliputi sebagian besar Tunisia. Nama Sahara berasal dari bahasa Arab, yaitu Ahra, yang berarti gurun terbesar di dunia. Mengisi hampir seluruh Afrika Utara, luasnya sekitar 3.000 mil atau 4.800 km dari timur ke barat, dan antara 800 dan 1.200 mil dari utara ke selatan, serta memiliki luas total sekitar 3.320.000 mil persegi, atau 8.600.000 km persegi. Area sebenarnya bervariasi saat gurun mengembang dan menyusut seiring berjalannya waktu. Sahara berbatasan dengan Samudra Atlantik di bagian barat, di utara dengan Pegunungan Atlas dan Laut Mediterania, di timur dengan Laut Merah, dan di selatan dengan Sahel, yaitu wilayah semi-kering yang membentuk zona transisi antara Sahara. Nama Sahara juga terkait dengan kata sifat asyar, yang berarti seperti gurun, dan membawa konotasi kuat dari warna kemerahan, dari dataran tanpa vegetasi. Ada juga nama asli untuk wilayah tertentu, seperti wilayah Tanezruf di barat daya Aljazair, dan wilayah Tenere di tengah Niger, yang seringkali berasal dari Berber. Memiliki kota terpenting keempat di dunia Islam. Bagi umat Muslim, ada beberapa kota yang menjadi kehormatan terbesar karena makna religiusnya, yaitu Mekah di Arab Saudi. Di Tunisia, terdapat kota terpenting keempat setelah Mekah, Madinah, dan Yerusalem, yaitu Kairouan. Kairouan merupakan kota pusat kegiatan keagamaan Islam.